Akhirnya saya memutuskan untuk kita ini ya teman-teman, kita kanibal, kita lepas satu-satu seperti ini. Kemudian ini nanti kita tata ulang agar membentuk dimensi yang lebih bagus dan lebih make sense. Dan sebelum kita membuat konsep, kita harus mengenali terlebih dahulu bagaimana anatomi bahan-bahan yang akan dicampurkan, bahan-bahan yang akan disatukan dalam satu tempat ini nanti ya teman-teman. Jadi kita kenali dulu anatominya, kemudian kita pilih kira-kira pohon mana atau bahan mana yang sesuai untuk kita jadikan pemimpin. Nah, kemudian setelah kita ketemu bahan mana yang cocok untuk kita jadikan pemimpin dalam grup tersebut, kemudian akan kita tentukan bagaimana arah tumbuhnya nanti, kemudian isi-isiannya nanti seperti apa. Halo semua, balik lagi bersama saya di channel Cebol Garage Bonsai Art. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya akan mengerjakan bahan bonsai sancang ini. Jadi sedikit bercerita ya, bahwasannya bahan bonsai sancang ini adalah bahan bonsai milik teman saya yang sudah dititipkan kurang lebih seminggu di saya, tapi belum bisa saya kerjakan, dan baru sekarang bisa saya sentuh ya teman-teman, saya kerjakan. Jadi ini untuk yang bertanya, putih-putih ini adalah fungisida teman-teman. Bahan bonsai ini menurut penuturan pemiliknya, bahan bonsai ini mengalami kemacetan ya teman-teman. Jadi setelah diganti media selama 3 bulan itu tidak mau tumbuh, intinya macet pertumbuhannya. Nah ini bisa dilihat warnanya kusem, kemudian detailnya nanti saya tunjukkan seperti apa kondisi bahan bonsai ini. Nah ini bisa dilihat ya, tunas-tunasnya macet ini. Daunnya biasanya kalau sancang itu kalau pertumbuhannya macet, daunnya melengkung-melengkung gini, terus warnanya kusem. Sudah 3 bulan ya teman-teman, katanya tarikannya itu nggak ada sama sekali. Kemudian di sini bisa dilihat sebenarnya ada tarikannya, tapi selama 3 bulan kalau tarikannya segini sepertinya ya memang ada masalah. Di sini sudah dilihat ada penuaan, terus warna kulitnya juga seperti ini ya. Terus ini yang muda-muda juga, ini memang sepertinya ini ada yang salah ya teman-teman. Jadi kita akan coba untuk cek, kemudian kita maksimalkan lagi bahan bonsai ini. Iya teman-teman, sekarang langsung saja kita eksekusi. Jadi kita akan buka ini ya teman-teman, akan kita buka extensionnya, akan kita lihat seperti apa kondisi bahan bonsai ini. Jadi kemungkinan ya teman-teman, ini salah medianya. Jadi pada awalnya bahan bonsai ini kan medianya menurut penuturan pemiliknya ya teman-teman, itu medianya ada campuran tanah subur, kemudian pasir malang, kemudian ada sekam bakarnya juga. Nah kemudian menurut penuturan pemilik bahan bonsai ini ya teman-teman, medianya itu diganti dengan pasir malang dan pupuk kambing saja. Jadi hanya ada 2 media tersebut. Nah, kalau menurut saya secara pribadi ya teman-teman, kalau memang media tanam yang kita pakai cuman pasir malang tanpa adanya tanah subur atau pasir sungai, kalau kita nggak pakai pupuk slow release, salah satunya seperti Dekastar ataupun Endorsan itu ya akan resiko macet seperti ini, karena nutrisinya kurang ya teman-teman, unsur haranya itu kurang. Kalau teman-teman memang hanya menggunakan pasir malang, saran saya ya tambah nutrisinya itu dengan pupuk slow release. Kalau kayak gitu tiap seminggu sekali harus dikasih pupuk tambahan seperti itulah. Nah, dan kemungkinan yang kedua adalah karena awalnya ini ada media suburnya, media tanah suburnya, kemudian media subur tersebut dihilangkan secara tiba-tiba dan terlalu banyak. Nah makanya bahan bonsai ini stres. Jadi kalau teman-teman ada bahan bonsainya yang awalnya itu menggunakan media tanam yang bermacam-macam, itu kalau pengen ganti media, usahakan jangan langsung kita cut medianya teman-teman. Jadi tetap kita usahakan untuk media sebelumnya itu dikasih sedikit, misalnya dikasih pasir sungainya, ditambah jangan langsung dihilangin lah, kita bikin pelan-pelan ubahnya.
Oke, ini sudah saya cabut. Kemudian ini lihat akarnya di sini sudah pada ini teman-teman, menua, tapi tanpa adanya pertumbuhan yang signifikan. Jadi langsung saja kita angkat. Oke, akarnya sudah sangat penuh, bisa dilihat bagian bawahnya seperti ini. Tapi warnanya kurang sehat ya teman-teman. Biasanya kalau sancang itu kalau sehat, akarnya itu warnanya kuning-kuning kehijauan, terus apa ya, kayak shining seperti itu. Nah ini kelihatan mendem warnanya, kelihatan segar, terus apa ya, vibe-nya kayak suram gitu. Jadi yang jelas ini akan kita pangkas akar dulu. Ini kita pangkas, tapi jangan sampai habis ya teman. Oke, sebelum kita tangani lebih lanjut, perakarnya ini akan kita seleksi terlebih dahulu. Nah ini di sini terlihat jelas ya media tanamnya. Jadi gini teman-teman, karena saya rasa ya untuk desain yang kemarin yang akan saya tampilkan ini nanti, itu arah tumbuhnya pertama belum jelas, kemudian dimensinya juga masih kurang enak karena ada yang jaraknya terlalu jauh, kemudian ada yang jaraknya terlalu rapat. Sebenarnya itu bagus kalau komposisinya bagus ya. Nah, cuman di sini kan kemarin komposisi bahannya itu, desain bahannya itu ada yang terlalu tinggi, kemudian ada yang terlalu pendek. Nah, sebenarnya itu sudah menggambarkan ini ya teman-teman, konsep dari bonsai grouping itu sendiri, tapi secara estetika dan sebagainya masih kurang. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama yang jelas karena dimensi yang dibuat itu masih kurang sesuai dengan bentuk pohon. Nah, misal di sini ada pohon terlalu tinggi, kemudian di sini ada pohon terlalu terlalu rendah dengan keadaan yang memiliki pertumbuhan kuat, sedangkan yang tinggi ini pertumbuhannya kurang, kan itu malah menggambarkan sesuatu yang aneh. Karena harusnya pohon yang tinggi kemudian menjadi batang utama itu kan malah yang memiliki power yang besar, karena dia bisa intinya mengayomi, menguasai wilayah tersebut. Nah, malah ini bonsai yang ukurannya kecil yang malah menggantikan peran tersebut. Nah, jadi akhirnya karena kesumbangan tersebut ya teman-teman, karena ketidakharmonisan tersebut, ketidak ada kesinambungan yang cocok antara pohon-pohon kemarin, akhirnya saya memutuskan untuk kita ini ya teman-teman, kita kanibal, kita lepas satu-satu seperti ini. Kemudian ini nanti kita tata ulang agar membentuk dimensi yang lebih bagus dan lebih make sense. Dan kita akan juga tentukan mana yang akan menjadi batang pemimpin, kemudian mana yang akan jadi pengisi dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita tentukan. Jadi nanti mungkin ada beberapa batang ini yang enggak kita pakai, tapi yang jelas kita akan coba susun dulu bagaimana untuk membentuk sebuah kelompok bonsai grouping yang pertumbuhannya itu logis dan juga bisa diterima secara nalar. Jadi medianya seperti yang saya utarakan kemarin, saya menggunakan media pasir malang, kemudian tanah sungai atau ladu sungai lebih tepatnya, kemudian saya campur dengan sekam bakar juga. Setelah kita campur, kita kasih air ya teman-teman, atau kita siram dengan tujuan agar medianya lebih
baku, lebih kuat. Ketika kita susun kemudian kita siram, nanti posisinya nggak berubah seperti itu. Ini medianya sudah kita siram, jadi insya Allah ini medianya sudah rapat ya teman-teman. Kecil kemungkinannya media ini akan bergerak lagi, jadi ini akan lebih mempermudah kita ketika kita melakukan proses penyusunan calon-calon bahan bonsai grouping ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke proses penataan, alangkah baiknya ya teman-teman, kita membuat konsep terlebih dahulu. Jadi sebelum kita membuat konsep, kita harus mengenali terlebih dahulu bagaimana anatomi bahan-bahan yang akan dicampurkan, bahan-bahan yang akan disatukan dalam satu tempat ini nanti ya teman-teman. Jadi kita kenali dulu anatominya, kemudian kita pilih kira-kira pohon mana atau bahan mana yang sesuai untuk kita jadikan pemimpin. Nah, kemudian setelah kita ketemu bahan mana yang cocok untuk kita jadikan pemimpin dalam grup tersebut, kemudian akan kita tentukan bagaimana arah tumbuhnya nanti, kemudian isi-isiannya nanti seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sekarang yang jelas pada bahan ini ya teman-teman, ada beberapa pohon seperti ini contohnya. Ini ya teman-teman, ini memiliki anatomi seperti ini. Ini memang tidak saya pisah karena saya rasa ini cocok dia, konsepnya sudah ada. Sebenarnya ini kalau dilihat berdua ini kelihatan jelek, tapi ketika kita satukan nanti akan bagus dengan dicampur pohon-pohon yang lain yang memiliki konsep kesinambungan ya teman-teman. Nah, karena ini memiliki batang yang paling tinggi di antara pohon-pohon yang lainnya, kemudian di sini perantingannya juga sudah ada, dan akar-akar di sini menunjukkan bahwasannya pohon ini memiliki power tumbuh yang besar. Nah, ini nanti kemungkinan akan saya jadikan sebagai pohon pemimpin dalam grup yang dibuat pada media ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang seperti ini yang sudah memiliki arah tumbuh, ini nanti akan kita jadikan isi-isian ya teman-teman. Oke, langsung saja kita susun ya teman-teman. Yang pertama-tama yang harus kita posisikan adalah bahan bonsai yang memiliki, bukan yang memiliki, bahan bonsai yang kita rencanakan untuk menjadi pemimpin. Jadi akan kita pasang dia terlebih dahulu. Seperti ini contohnya, kita pasang. Kemudian kita cari batang yang sepertinya memiliki konsep yang sama ya teman-teman dengan batang utama, atau memiliki keserasian. Kita taruh di sebelahnya, atau kita cari enaknya gimana dalam proses penataannya. Jadi ini gambarannya sudah ada ya teman-teman. Jadi ini kita gunakan sebagai batang pemimpin. Kemudian di sini nanti akan kita tanam ini di sebelah sini. Kemudian ini nanti arah tumbuhnya kita arahkan ke sebelah sini ya teman-teman. Jadi untuk nanti isi-isiannya atau batang-batang yang ada, kita cari posisi mana yang cocok untuk ke arah sini. Dan kemudian di sini jangan lupa kita tetap isi juga sebagai counterbalance ya teman-teman. Oke, sekarang langsung kita lanjut untuk tanam. Oke teman-teman, jadi rencananya seperti ini ya. Ini masih proses kira-kiranya saja. Jadi ini nanti akan kita betulkan, tapi kurang lebih
posisi-posisi yang saya pilih seperti ini, penyusunannya seperti ini. Kita nanti akan merapikan lebih detailnya lagi seperti apa. Nah, yang jelas gambaran kasarnya seperti ini ya teman-teman. Ini nanti akan kita gunakan sebagai batang pemimpin ya. Terus kemudian arah tumbuhnya ke sebelah sana, ke arah sini. Tumbuhnya ke sebelah sini. Nah, itu dapat digambarkan dengan adanya beberapa cabang yang memang mengarah ke sebelah sana. Kemudian ini nanti bagian mahkotanya akan kita condongkan ke sebelah sini, sebelah kanan. Nah, dari situ di sini ada batang kecil, kita gunakan sebagai dimensi ya teman-teman. Tapi posisinya masih belum tepat. Nanti tinggal kita rapikan. Untuk kurang lebihnya seperti ini ya. Sementara setelah ini kita tutup dengan media, kemudian 2-3 bulan lagi akan kita pindah ke pot ceper. Jadi nunggu akarnya rapat, kemudian kita pindah ke pot ceper yang berbentuk oval ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, dan memang ini ya teman-teman, pohonnya masih kelihatan kurang, maksudnya masih kelihatan kurus-kurus, kemudian potnya juga masih kelihatan kebesaran, tapi memang mau gimana lagi, ini saya rasa ukurannya masih terlalu kurus. Jadi untuk menggambarkan sebagai pohon yang apa ya, sebagai pohon yang memiliki pertumbuhan bagus masih kurang. Jadi kita taruh di pot ini saja dulu. Keinginan kita untuk pindah ke pot oval kita undur saja, kita tunggu lebih lama lagi karena memang ini batang pemimpinnya masih kelihatan kurus ya. Terus batang-batang yang lainnya juga masih kurus. Nah, di sini ini kalau dilihat langsung sebenarnya dimensinya sudah pas, tapi di kamera masih terlihat kosong karena memang ini ukurannya masih kecil ya teman-teman. Jadi PR kita untuk bonsai ini masih banyak banget. Ini kita masih perlu sekali banyak pembesaran-pembesaran seperti ini. Nah, jadi ember ini masih sesuai ya, karena kita akan melakukan pembesaran, jadi butuh media yang cukup banyak dan kesuburan yang harus dijaga tentunya. Seperti ini konsepnya, ini nanti sebagai batang pemimpin ya teman-teman. Ini kita jadikan sebagai batang pemimpin, kemudian ini nanti sebagai pohon kedua yang memiliki power yang lebih besar. Jadi ini nanti kita bangun mahkota-mahkota. Nah, kemudian yang arahnya menyamping-nyamping ini kita jadikan sebagai isian ya teman-teman. Nah, untuk arah tumbuhnya ke sebelah sini. Nah, kemudian untuk arahnya yang menyamping-nyamping ini kita gambarkan sebagai, karena di atas ini sudah nanti akan dibangun mahkota ya teman-teman. Karena cahaya matahari nggak bisa masuk, akhirnya pohon-pohon yang di sampingnya akan mencari cahaya ke arah yang berlawanan seperti itu. Untuk detailnya silahkan teman-teman lihat ya. Nah, detailnya dari dekat seperti ini ya teman-teman. Jadi di belakang situ ini ada pohon sebenarnya, tapi ini perlu pembesaran. Jadi kalau kita posisikan di sini, itu nanti akan dalam jangka panjang ya akan terlihat kurang bagus dimensinya karena akan terlihat terlalu rapat. Sedangkan ini nanti kita akan besarkan mungkin seukuran ini ya teman-teman. Jadi kita harus nyari posisi yang pas juga untuk kedepannya gimana. Jadi kita nunggu ya mungkin 6 bulan lagi baru pohon ini akan kelihatan lebih bagus ya teman-teman, karena ukurannya yang besar, kemudian kerapatannya juga sudah mulai kebentuk seperti itu kurang lebihnya. Oke teman-teman, prosesnya sudah selesai, jadi kita tinggal menunggu penyuburan, kemudian pembesaran, baru kita masuk ke proses pembentukan lebih lanjut ya teman-teman. Untuk prosesnya tadi semoga bermanfaat juga untuk yang menonton. Untuk selanjutnya silahkan teman-teman saksikan terus ya channel Jebol Garage Bonsai Art. Dah.